Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkara besar. Bahkan buat banyak orang, ini perkara yang sangat menentukan masa depan. Karena yang sedang ramai dibicarakan sekarang bukan cuma soal perubahan istilah dalam sistem pensiun, tapi soal masa tua, ketenangan hidup, keamanan finansial, dan penghargaan negara terhadap puluhan tahun pengabdian para ASN. Jadi sebelum Bapak dan Ibu keburu menganggap ini cuma isu lama yang dibungkus ulang, mari duduk tenang, tarik napas, dan simak pelan-pelan sampai selesai. Karena pembahasan kali ini menyentuh dua topik yang benar-benar bikin jutaan orang bertanya-tanya. Yang pertama, soal arah perubahan besar skema pensiun PNS menuju sistem fully funded, dan yang kedua, soal harapan besar terhadap PP pesangon pensiun yang belakangan ini terus bikin penasaran, bikin deg-degan, dan bikin banyak orang berharap ada kabar baik yang benar-benar nyata. Salam hormat untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua dimanapun berada. Semoga selalu diberi kesehatan, umur panjang yang penuh berkah, rezeki yang lancar, hati yang tenang, dan langkah yang dimudahkan dalam setiap urusan. Seperti biasa, kita ngobrol di channel ini dengan bahasa yang santai, mudah dipahami, tidak jelimet, tidak muter-muter, tapi tetap isi pembahasannya berbobot dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Karena kita paham, urusan pensiun itu bukan sekadar angka di atas kertas. Ini soal dapur tetap ngebul, obat tetap terbeli, kebutuhan rumah tangga tetap jalan, dan masa tua bisa dijalani dengan lebih bermartabat. Nah, sekarang kita masuk pelan-pelan ke inti persoalannya supaya tidak salah nangkap. Belakangan ini ramai banget dibicarakan bahwa pemerintah sedang menyiapkan perubahan besar pada skema pensiun PNS. Dalam kabar yang beredar luas, sistem lama yang selama ini dikenal sebagai Pay As You Go atau yang sering disingkat orang-orang sebagai PayGo, pelan-pelan diarahkan menuju sistem baru yang disebut fully funded. Buat Bapak dan Ibu yang baru dengar istilah ini, jangan langsung bingung, jangan juga buru-buru panik. Kita pahami sama-sama dengan bahasa yang sederhana, bahasa sehari-hari supaya semuanya terang. Selama ini, pembayaran pensiun banyak bergantung pada APBN tahun berjalan. Artinya, negara membayar kewajiban pensiun dari anggaran yang aktif pada tahun itu. Jadi uang pensiun yang diterima para pensiunan dibayarkan dari kas negara yang tersedia dalam APBN tahunan. Pola seperti ini sudah lama dipakai, legal, sah, dan sudah dikenal luas oleh masyarakat. Banyak orang sudah merasa sistem ini ya memang begitu adanya dari dulu. Datang tiap bulan, pensiun cair selesai, tetapi masalahnya dari tahun ke tahun, beban pensiun terus membesar. Jumlah pensiunan bertambah, angka harapan hidup meningkat, kebutuhan pembiayaan makin berat, sementara jumlah pegawai aktif yang menopang sistem tidak tumbuh dengan kecepatan yang sama. Akibatnya, pemerintah mulai melihat bahwa kalau sistem lama terus dipakai tanpa penyesuaian, beban ke depan bisa makin berat. Disitulah muncul gagasan sistem fully funded. Kalau dijelaskan dengan sederhana, sistem ini mengubah cara mempersiapkan dana pensiun. Dalam skema fully funded, dana pensiun tidak lagi sepenuhnya bergantung pada APBN saat seseorang sudah resmi pensiun. Tapi dana itu mulai disiapkan sejak orang tersebut masih aktif bekerja. Caranya melalui iuran bulanan yang berasal dari dua pihak, yaitu pegawai sebagai pekerja dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Jadi selama masa kerja, ada dana yang dikumpulkan secara rutin, lalu dikelola secara profesional oleh lembaga resmi, dan dana itu diinvestasikan sesuai aturan yang berlaku, dengan harapan nilainya berkembang dari waktu ke waktu. Nanti, hasil pengelolaan itulah yang menjadi salah satu sumber manfaat pensiun saat seseorang memasuki masa purna tugas. Kalau dibikin lebih gampang lagi, pola pikirnya berubah. Kalau dulu banyak orang memandang masa pensiun sebagai sesuatu yang nanti sepenuhnya dibayar oleh negara ketika waktunya tiba, maka arah kebijakan sekarang sedang digeser menjadi begini. Masa tua dipersiapkan sejak masa kerja, bukan baru dipikirkan setelah pensiun datang. Jadi bukan menunggu nanti, melainkan dipupuk dari sekarang. Bukan semata-mata menanti dari negara setiap tahun, tetapi ada dana yang dikumpulkan, dikelola, dan disiapkan sejak dini. Bapak dan Ibu, perubahan seperti ini jelas bukan perubahan kecil. Ini bukan sekadar ganti istilah keren di atas dokumen. Ini menyangkut cara negara mengelola kewajiban pensiun jangka panjang. Pemerintah melihat langkah ini sebagai salah satu upaya untuk menjaga kesehatan APBN supaya tidak terus terbebani oleh pengeluaran pensiun yang nilainya makin lama makin besar. Di sisi lain, kebijakan ini juga dipandang sebagai cara membangun sistem yang dianggap lebih modern, lebih berkelanjutan, dan lebih terukur dalam jangka panjang. Tapi kita juga harus jujur,
Di mata masyarakat, perubahan seperti ini bisa terasa seperti pil pahit. Pahit karena sistem yang sudah dikenal puluhan tahun perlahan digeser. Pahit karena banyak orang merasa harus menyesuaikan cara berpikir tentang masa depan. Pahit karena ada kekhawatiran yang tidak bisa dianggap sepele, yaitu kekhawatiran apakah nanti hak-hak yang selama ini dipahami akan tetap aman, apakah nilai manfaatnya akan cukup, dan apakah pelaksanaannya betul-betul berpihak pada pegawai serta pensiunan. Reaksi seperti ini wajar, sangat wajar. Karena kalau sudah menyangkut hidup di usia senja, orang pasti ingin kepastian, bukan eksperimen yang membingungkan. Maka tidak heran kalau di masyarakat muncul respons yang campur aduk. Ada yang bilang perubahan ini bagus demi keberlanjutan. Ada yang merasa ini memang harus dilakukan cepat atau lambat, tapi ada juga yang khawatir, takut, dan masih banyak bertanya-tanya. Wajar sekali, karena perubahan sebesar ini tidak hanya menyentuh aturan, tetapi juga menyentuh rasa aman jutaan keluarga. Yang bikin suasana makin ramai, justru karena di saat pembahasan soal fully funded ini mencuat, muncul pula isu yang tidak kalah besar, yaitu soal PP pesangon pensiun. Nah, bagian inilah yang benar-benar bikin banyak orang mendadak pasang telinga, karena selama ini, para pensiunan sudah terbiasa menerima manfaat bulanan, dan tidak sedikit yang merasa jumlah itu makin lama makin berat untuk mengejar kenaikan biaya hidup. Harga bahan pokok naik, biaya kesehatan naik, obat-obatan naik, ongkos transportasi naik. Kebutuhan keluarga juga jalan terus tidak pernah berhenti, belum lagi ada yang masih membantu anak, cucu, atau anggota keluarga lain. Jadi ketika muncul kabar bahwa ada pembahasan mengenai pesangon pensiun yang lebih nyata, wajar kalau harapan lama yang sempat dipendam mendadak hidup lagi. Banyak orang mulai bertanya dalam hati, apa benar kali ini negara sedang menyiapkan langkah yang lebih konkret untuk menghargai para pensiunan? Apa benar ada peluang pesangon pensiun dibayarkan lebih jelas, lebih adil, dan tidak cuma jadi wacana? Apa benar setelah menunggu sekian lama akhirnya ada titik terang? Dalam kabar yang beredar, pembahasan mengenai PP pesangon ini disebut bukan sekadar obrolan kosong atau isu warung kopi. Yang disebut-sebut ikut masuk dalam pembahasan adalah level tinggi, mulai dari Kementerian Keuangan, Taspen sebagai pengelola dana pensiun, sampai DPR sebagai wakil rakyat. Yang dibahas juga bukan cuma ide besarnya saja, tapi juga kesiapan fiskal negara, kesiapan data pensiunan, mekanisme teknis pencairan pengaturan prioritas, sampai bagaimana pelaksanaannya nanti supaya tidak bikin kaos di lapangan. Jadi kalau memang benar arah kebijakan ini terus bergerak menuju bentuk resmi, maka masyarakat tentu berharap ini bukan lagi sekadar janji manis di podium, melainkan sedang diarahkan menjadi aturan yang punya dasar hukum yang jelas. Dan kalau memang mau jadi aturan resmi, maka yang paling dibutuhkan masyarakat adalah kejelasan, jangan samar-samar. Jangan menggantung, jangan bikin orang menebak-nebak sendiri, karena yang dibicarakan di sini bukan nasib 1-2 orang, ini menyangkut jutaan manusia yang menggantungkan rasa aman masa tua pada sistem pensiun. Sekarang mari kita lihat kenapa isu pesangon ini begitu menyentuh hati banyak orang. Selama puluhan tahun, banyak pensiunan menjalani masa tua dengan kondisi yang serba pas-pasan. Ada yang masih bisa bertahan hidup sederhana. Ada yang cukup asal benar-benar hemat, tapi banyak juga yang setiap bulan harus berhitung keras. Ada yang uang pensiunnya nyaris habis untuk kebutuhan pokok. Ada yang sebagian besar ludes untuk biaya berobat. Ada yang harus tetap menopang keluarga. Ada yang sebenarnya ingin tenang di masa tua, tapi kenyataannya masih terus dihantui kekhawatiran. Karena itu ketika muncul kabar bahwa pemerintah mulai melihat pensiunan bukan semata-mata sebagai beban anggaran, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab moral negara, harapan itu langsung membesar. Banyak orang ingin melihat bahwa pengabdian panjang selama puluhan tahun dihargai secara nyata. Bukan hanya lewat seremoni, bukan cuma lewat pidato yang menyentuh, bukan hanya ucapan terima kasih, tetapi juga lewat kebijakan yang benar-benar terasa manfaatnya. Dari sinilah muncul gagasan bahwa pesangon pensiun bisa menjadi bentuk keadilan, terutama bagi pensiunan lama yang selama ini merasa belum menikmati penyesuaian yang berarti. Dalam pembahasan yang ramai beredar, bahkan disebut bahwa kelompok pensiunan yang sudah sangat lama pensiun, misalnya lebih dari 10 tahun, dan yang selama ini belum pernah merasakan penyesuaian besar, bisa saja menjadi prioritas dalam gelombang pencairan pertama. Ini penting sekali, karena kalau pencairan memang belum memungkinkan dilakukan sekaligus kepada semua orang pada hari yang sama, maka masyarakat setidaknya berharap yang didahulukan adalah mereka yang paling rentan, paling bergantung pada pensiun, dan paling lama menunggu. Jadi ketika muncul istilah pencairan bertahap, itu tidak selalu berarti haknya dicicil tanpa kepastian. Yang lebih realistis adalah pelaksanaannya dibagi per tahap atau per batch, supaya fiskal negara tetap aman dan proses teknisnya lebih tertata.
Tetapi ketika giliran seseorang tiba, haknya diharapkan bisa dibayarkan penuh sesuai ketentuan, bukan serba kabur dan tidak jelas. Nah, ini perbedaan yang sangat penting untuk dipahami. Karena banyak orang sering salah paham. Mendengar kata bertahap, langsung membayangkan haknya nanti dibayarkan sedikit-sedikit entah sampai kapan. Padahal bisa saja yang dimaksud bertahap itu adalah giliran pencairannya, bukan pemotongan haknya. Perbedaan ini penting sekali, karena kalau ekspektasi masyarakat tidak diluruskan sejak awal, nanti yang muncul malah kekecewaan. Orang berharap semua pensiunan se-Indonesia langsung menerima dana di hari yang sama, jam yang sama, dalam jumlah besar masuk serentak ke rekening. Padahal dari sisi teknis, yang lebih masuk akal adalah pencairan diatur dalam beberapa gelombang. Hak tetap utuh, tapi pelaksanaannya tertib. Kalau masyarakat memahami titik ini dari awal, suasana akan lebih tenang. Lalu soal siapa saja yang berhak, pembahasan yang berkembang menyebut bahwa semua pensiunan dari golongan 1 sampai golongan 4 tetap punya hak menerima sesuai ketentuan yang nantinya akan diatur. Tentu nominalnya tidak sama. Kenapa? Karena ada faktor masa kerja, pangkat terakhir saat pensiun, komponen penghasilan semasa aktif, dan berbagai unsur lain yang memang membedakan. Tetapi harapannya, pemerintah merancang kebijakan ini agar ketimpangannya tidak terlalu lebar, sehingga pensiunan golongan bawah tetap merasakan manfaat yang benar-benar berarti. Karena kalau sampai yang golongan bawah hanya menerima jumlah yang sangat kecil sampai habis dalam hitungan hari, maka rasa keadilan tentu akan dipertanyakan lagi. Artinya, pembahasan ini bukan cuma soal ada atau tidak ada pesangon, tapi juga soal bagaimana desain kebijakannya. Apakah benar-benar bisa membantu mereka yang paling membutuhkan? Apakah bisa memberi dampak yang terasa? Apakah nilai yang diterima bukan cuma formalitas? Dan apakah pelaksanaannya nanti tidak menimbulkan jurang ketimpangan yang terlalu lebar antar penerima? Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling sering muncul di mana-mana, yaitu kapan cairnya? Nah, ini dia bagian yang bikin banyak orang terus mantengin kabar, terus bertanya, terus berharap. Dalam alur yang ramai dibicarakan, setelah aturan resmi diketuk, Taspen dan instansi terkait disebut masih memerlukan waktu teknis sekitar 7-14 hari kerja untuk melakukan finalisasi data, verifikasi identitas, pengecekan rekening, dan pengiriman notifikasi kepada penerima. Notifikasi inilah yang nantinya menjadi penanda bahwa data seseorang sudah masuk dalam sistem pencairan dan dinyatakan sesuai. Notifikasi itu bisa dikirim lewat SMS ke nomor yang terdaftar, lewat email, atau melalui aplikasi resmi Taspen Mobile. Karena itu, hal yang kelihatannya sederhana seperti nomor telepon aktif dan alamat email yang masih bisa diakses ternyata bisa jadi sangat penting. Jangan sampai hak sebenarnya sudah siap diproses, tapi informasi penting tidak sampai hanya karena nomor sudah hangus atau email lama tidak pernah dibuka lagi. Hal-hal kecil seperti ini sering diremehkan, padahal justru bisa jadi penentu lancar atau tidaknya proses pencairan. Disinilah aplikasi Taspen Mobile jadi sangat penting. Buat Bapak dan Ibu yang sudah biasa menggunakan smartphone, aplikasi ini bisa menjadi pintu utama untuk memantau perkembangan informasi tanpa harus bolak-balik ke kantor. Ini sangat membantu, apalagi untuk pensiunan yang tinggal jauh dari kota, yang kondisi fisiknya tidak selalu memungkinkan untuk sering antre, atau yang merasa kesulitan kalau harus mengurus semuanya langsung di lapangan. Lewat aplikasi resmi, status pencairan, verifikasi data, dan notifikasi lain bisa dicek dengan lebih praktis. Tapi ada satu catatan penting, gunakan hanya aplikasi resmi. Jangan sembarang klik tautan yang dikirim lewat pesan tak jelas. Jangan asal percaya akun yang mengatasnamakan Taspen. Jangan memasukkan data pribadi ke situs yang tidak jelas. Karena setiap kali ada isu pencairan dana besar, biasanya mulai bermunculan pihak-pihak yang coba cari kesempatan dari kebingungan masyarakat. Pembahasan soal pesangon ini juga sering dikaitkan dengan momen gaji ke-13. Banyak yang menilai bahwa kalau kebijakan ini benar-benar jalan, maka penyalurannya bisa jadi sangat strategis jika dilakukan berdekatan dengan pencairan gaji ke-13. Dari sisi teknis, sistem pembayaran biasanya sedang aktif. Dari sisi anggaran, momen seperti itu dianggap lebih memungkinkan untuk dirancang. Dari sisi penerima, jelas akan sangat membantu karena kebutuhan keluarga biasanya meningkat di periode-periode tertentu. Tapi tetap harus diingat, berdekatan tidak selalu berarti bersamaan. Bisa saja gaji ke-13 cair lebih dulu, lalu pesangon menyusul beberapa hari sesudahnya setelah verifikasi masing-masing penerima selesai. Jadi jangan langsung menyimpulkan bahwa semua akan turun pada waktu yang persis sama.
Yang paling penting justru bukan sekadar menunggu tanggal, tetapi menyiapkan diri dari sekarang, karena seringkali orang terlalu fokus pada kapan cair, tapi lupa bertanya, data saya sudah benar belum, rekening saya masih aktif belum, dokumen saya lengkap belum. Nah, Bapak dan Ibu, disinilah kita perlu membahas hal yang sering dianggap sepele padahal justru sangat menentukan, yaitu risiko yang bisa membuat pencairan tertunda. Risiko pertama adalah data kependudukan yang tidak sinkron. Ini kelihatannya sepele, tapi dampaknya bisa besar. Misalnya alamat di KTP berbeda dengan data yang ada di Taspen. Nama di rekening tidak sama persis dengan nama di dokumen resmi. Status pernikahan berubah, tapi belum pernah diperbarui. Ada perubahan identitas tertentu yang tidak pernah dilaporkan. Dalam sistem administrasi digital, satu data saja tidak cocok, proses otomatis bisa langsung berhenti. Dan kalau proses otomatis berhenti, penerima biasanya masuk ke tahap verifikasi manual yang tentu makan waktu lebih lama. Jadi jangan tunggu sampai sistem menolak, lebih aman dicek dari sekarang. Risiko kedua adalah rekening bank yang sudah tidak aktif atau bermasalah. Ini juga sering banget kejadian. Ada yang masih menyimpan buku tabungan lama, padahal akunnya sebenarnya sudah pasif. Ada juga yang pakai rekening yang jarang dipakai, sehingga statusnya tidak aktif. Ada pula kasus nama di rekening berbeda penulisannya dengan nama resmi di dokumen. Saat pencairan resmi dilakukan, rekening penerima harus benar-benar aktif, atas nama yang sesuai, dan siap menerima transfer. Kalau rekening bermasalah, dana bisa tertahan. Kalau nama tidak cocok, proses bisa tertunda. Jadi lebih baik dicek dari sekarang. Kalau perlu, urus pembaruan atau buka rekening aktif atas nama pribadi penerima. Risiko ketiga, dan ini yang paling berbahaya, adalah penipuan. Setiap kali ada isu dana besar, hampir selalu ada oknum yang mencoba memanfaatkan situasi. Ada yang mengaku petugas Taspen, ada yang mengaku orang dalam, ada yang bilang bisa membantu mempercepat proses, bahkan ada yang nekat meminta biaya administrasi, uang jasa, atau data penting seperti OTP dan foto KTP melalui nomor tak jelas. Ini harus diwaspadai betul, proses resmi tidak memakai jalur belakang berbayar. Tidak ada pungutan untuk mempercepat pencairan. Tidak ada orang dalam yang sah yang bisa meloloskan proses dengan imbalan uang. Kalau ada yang minta transfer dulu, minta kode OTP, minta foto identitas lewat chat tak resmi, atau menjanjikan pencairan cepat asal bayar, itu patut dicurigai sebagai penipuan. Jangan percaya, jangan panik, dan jangan pernah menyerahkan data penting kepada pihak yang tidak jelas. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan sekarang, terutama per 25 April 2026 ini saat pembahasan makin ramai? Yang pertama, segera perbarui data kalau memang ada perubahan identitas, alamat, status keluarga, atau dokumen penting lainnya. Jangan nunggu sampai ada masalah. Yang kedua, cek rekening bank dan pastikan semuanya aktif dan aman. Yang ketiga, siapkan dokumen pendukung seperti KTP asli dan fotokopi, kartu pensiun, buku tabungan, dan surat-surat penting lain yang relevan. Yang keempat, unduh dan gunakan aplikasi resmi Taspen sebagai sumber pantauan informasi. Yang kelima, jangan gampang percaya pada kabar dari grup WhatsApp, potongan video, atau unggahan media sosial yang tidak jelas sumber resminya. Biasakan mencari kepastian dari jalur resmi, karena dalam urusan sensitif seperti ini, informasi yang salah bisa membuat orang keliru mengambil langkah, yang tadinya tenang jadi panik, yang tadinya siap jadi bingung, yang tadinya berhak malah tertunda hanya karena terjebak kabar yang belum tentu benar. Lalu bagaimana dengan pensiunan yang sudah wafat? Ini juga pertanyaan yang sangat penting dan sering bikin keluarga khawatir. Banyak yang takut hak orang tua atau pasangan mereka hilang begitu saja. Dalam pembahasan yang beredar, hak tersebut disebut tidak otomatis hangus. Ahli waris yang sah tetap bisa mengurus pencairan dengan melengkapi dokumen seperti surat kematian, surat keterangan ahli waris, dan dokumen lain yang diminta. Artinya, keluarga masih punya jalur resmi untuk memperjuangkan hak tersebut. Bahkan ada pembicaraan bahwa untuk daerah-daerah yang aksesnya terbatas akan disiapkan mekanisme jemput bola supaya masyarakat yang jauh dari kota tidak tertinggal. Kalau hal seperti ini benar-benar dijalankan dengan baik, tentu akan sangat membantu keluarga-keluarga yang selama ini bingung harus mulai dari mana. Selain itu ada pula pembahasan yang tidak kalah penting, yaitu soal pendampingan keuangan bagi pensiunan yang nantinya menerima dana dalam jumlah besar. Ini penting banget. Karena menerima uang besar secara tiba-tiba tidak otomatis membuat semua persoalan selesai. Justru kalau tidak hati-hati, uang bisa cepat habis, dipinjam orang, dipakai tanpa perencanaan, atau malah masuk ke investasi bodong yang ujung-ujungnya merugikan. Maka pendampingan seperti ini sebetulnya sangat diperlukan.
supaya dana yang diterima benar-benar dipakai untuk memperkuat kehidupan jangka panjang. Bisa untuk kebutuhan kesehatan, perbaikan rumah, tabungan darurat, biaya hidup, atau modal usaha kecil yang aman dan realistis. Intinya, uang itu harus jadi penopang hidup yang lebih baik, bukan sumber masalah baru. Bapak dan Ibu, kita juga harus jujur mengakui satu hal. Selama puluhan tahun, para ASN yang sekarang pensiun telah memberi pengabdian besar kepada negara. Datang pagi, pulang sore, bekerja di tengah berbagai keterbatasan, melayani masyarakat, menjalankan tugas dengan tanggung jawab, dan tidak sedikit yang melakukannya dengan fasilitas yang jauh dari ideal. Ada yang bertahun-tahun mengabdi di daerah, ada yang bekerja dalam tekanan administrasi yang berat, ada yang hidup sederhana tapi tetap setia menjalankan tugas. Maka sangat wajar kalau masa pensiun diharapkan menjadi masa yang lebih tenang, masa untuk beribadah lebih khusyuk, masa untuk menjaga kesehatan, masa untuk menikmati waktu bersama keluarga, masa untuk bernapas lebih lega tanpa terus dibayangi kecemasan soal biaya hidup. Karena itu kalau sekarang memang benar, negara sedang mengarah pada pembenahan sistem dan penghargaan yang lebih layak, maka masyarakat tentu ingin melihatnya benar-benar terwujud, bukan berhenti di tengah jalan, bukan menguap jadi isu sesaat, bukan cuma jadi judul heboh, tapi jadi kebijakan yang rapi, adil, tertib, terbuka, dan benar-benar berpihak kepada mereka yang sudah lama mengabdi. Tetapi di sisi lain, ada satu hal yang juga tidak boleh dilupakan. Hak sebesar apapun tidak akan mudah diterima kalau pihak penerimanya sendiri tidak siap. Jangan cuma menunggu sambil berharap semuanya otomatis beres. Jangan merasa semua data pasti aman, padahal sudah bertahun-tahun tidak pernah dicek. Justru sekaranglah waktunya memastikan semuanya siap. Kalau pernah ganti nama karena pernikahan, cek dan laporkan kalau perlu. Kalau pindah alamat, perbarui. Kalau status keluarga berubah, jangan dibiarkan begitu saja. Kalau rekening bank bermasalah, urus dari sekarang. Karena seringkali, hal-hal kecil seperti inilah yang jadi batu sandungan paling menjengkelkan di saat proses pencairan sudah dekat. Pada 25 April 2026 ini, satu hal yang sebenarnya paling dibutuhkan masyarakat bukan cuma kabar baik, tetapi kepastian yang terang. Masyarakat tidak ingin terus-menerus diberi harapan tanpa penjelasan yang jelas. Masyarakat ingin tahu kalau memang sistem fully funded akan diterapkan, jelaskan dengan bahasa yang gampang dipahami semua kalangan. Jangan cuma pakai istilah teknis yang bikin orang tambah bingung. Kalau memang PP Pesangon sedang diarahkan menjadi aturan resmi, sampaikan mekanismenya secara terbuka. Kalau memang pencairan akan dibagi per batch, umumkan kriterianya dengan adil. Kalau memang ada syarat tertentu yang harus dipenuhi, kasih tahu dari awal supaya masyarakat bisa bersiap. Karena keterbukaan informasi itu bukan soal formalitas, itu soal ketenangan batin. Dan ketenangan di usia senja adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, jangan anggap pembahasan ini kecil. Jangan juga terbawa suasana sampai percaya mentah-mentah pada semua kabar yang beredar. Sikap terbaik saat ini adalah tetap tenang, tetap waspada, tetap aktif mencari informasi resmi, dan tetap mempersiapkan diri. Karena kalau arah kebijakan ini benar-benar berjalan, maka ini bisa menjadi babak baru dalam sejarah sistem pensiun Indonesia. Sebuah perubahan besar yang dampaknya bisa langsung terasa dalam kehidupan jutaan orang. Dan kalau itu benar-benar terjadi, maka kita semua harus menyambutnya dengan kesiapan, bukan dengan kepanikan. Sekarang mari kita simpulkan dengan cara yang paling sederhana. Pertama, pembahasan soal fully funded menunjukkan bahwa pemerintah sedang memikirkan cara baru agar pembiayaan pensiun lebih berkelanjutan dalam jangka panjang. Ini adalah perubahan cara pandang. Dari yang dulu banyak bergantung pada APBN tahunan, diarahkan menjadi sistem di mana masa tua dipersiapkan sejak masa kerja. Kedua, pembahasan soal PP Pesangon memunculkan harapan besar karena banyak pensiunan selama ini merasa manfaat yang mereka terima belum cukup menjawab tantangan hidup yang makin mahal. Ketiga, walaupun banyak kabar yang beredar terdengar menggembirakan, masyarakat tetap perlu menunggu kejelasan resmi tentang mekanisme, jadwal, prioritas penerima, dan prosedur teknisnya. Keempat, persiapan pribadi tetap sangat penting. Data harus sinkron, rekening harus aktif, dokumen harus lengkap, dan kewaspadaan terhadap penipuan harus ditingkatkan.
Dan yang terakhir, jangan sampai kita salah fokus. Isu ini bukan cuma tentang uang, ini juga tentang rasa keadilan, penghormatan terhadap pengabdian, dan hak untuk menjalani masa tua dengan lebih tenang dan bermartabat. Karena pada akhirnya, orang yang sudah menghabiskan puluhan tahun hidupnya untuk bekerja dan melayani negara memang layak mendapatkan kepastian. Mereka layak mendapatkan penghargaan. Mereka layak menjalani hari tua tanpa terus-terusan dibebani rasa was-was. Mudah-mudahan penjelasan panjang ini membantu Bapak dan Ibu memahami bahwa isu fully funded dan PP Pesangon bukan sekadar topik panas sesaat, melainkan sesuatu yang memang penting untuk dipantau dengan cermat. Semoga kalau kebijakan ini benar-benar terus bergerak ke arah resmi, pelaksanaannya nanti adil, tertib, transparan, dan benar-benar berpihak pada mereka yang selama ini sudah mengabdikan hidupnya untuk negara. Karena pengabdian puluhan tahun memang layak dihargai, dan masa tua yang aman, tenang, serta bermartabat adalah harapan yang sangat wajar untuk diperjuangkan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau Bapak dan Ibu merasa pembahasan ini penting, simpan baik-baik, bagikan ke keluarga atau teman yang juga sedang menunggu kejelasan soal pensiun, supaya tidak mudah termakan isu yang simpang siur. Tetap tenang, tetap cermat, dan tetap utamakan informasi dari jalur resmi.